Insyaallah pada malam ini kita masuk ke dalam surat Al-Maun. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ta'lim kita kali ini mendapatkan rahmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, mudah Allah senantiasa berkahi dan Allah mudahkan dosa-dosa kita, mudahkan rezeki kita, kemudian Allah selamatkan kita kita dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah ini yang paling atas dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam dan salam semoga kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan setelah kita panjatkan akan menjadi syafaat kita dan yang akan datang. Para bapak jamaah yang dalam keadaan setelah kemarin kita sedikit membahas tentang surat Al-Kautsar ya. Kemarin kita sudah kaji tentang Al-Kautsar, di mana Al-Kautsar itu adalah salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Kautsar. Al-Kautsar itu kalau menurut para hadis yang kita kaji, Al-Kautsar adalah sebuah telaga atau sungai yang khusus Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan siapapun yang meminum air tersebut tidak akan haus selamanya. Mudah-mudahan nanti kita termasuk orang yang mendapatkan minuman dari siapa yang datang. Para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk dalam surat Al-Maun. Surat Al-Maun ini yang artinya adalah barang-barang yang berguna. Surat Al-Maun ini turun 2 kali, ya, turun 2 kali. Makanya dikatakan surat Makkiyah juga, Madaniyah juga. Jadi ada 2 bagian surat yang diturunkan dalam surat Al-Maun ini. Enggak satu surat sekaligus. Adapun asbabun nuzulnya di ayat di surat, ini asbabun nuzul kita paham dulu cerita kenapa turun surat Al-Maun. Jadi dulu di Mekah itu para tokoh-tokoh Quraisy, kalau nggak salah diceritakan beberapa tokoh ya, apakah Abu Sufyan ataukah Abu Ghirah. Ini tokoh-tokoh Quraisy, salah seorang tokoh Quraisy itu biasa memotong onta seminggu dua ekor seminggu. Biasa memotong onta tiap minggu 2 ekor. Kemudian setelah ontanya dipotong ini dibagi-bagi, Pak. Itu rutin tiap minggu. Jadi kelihatan dermawannya. Nah, suatu saat tokoh Quraisy tersebut, ini ada menyebut Abu Sufyan, ada menyebut yang lain. Ini ketika sedang memotong onta, datang seorang anak yatim. Karena orang tokoh ini dikenalnya orang yang dermawan. Nah, anak yatim ini datang ketika sedang dipotong ontanya itu, maksudnya ingin minta daging. Ketika dia datang, ternyata si anak yatim ini malah dihatik, domelin, usir. Jadi jauh dari sifat karakter aslinya. Orang taunya itu dermawan, suka ngasih, suka nyambut, suka wah luar biasa dia. Ternyata sifat aslinya di belakang itu orangnya sangat cibir, pelit, bahkan kasar. Nah, si yatim ini sampai dicaci maki, diusir, ya bahkan didorong sampai jatuh. Pergi kamu, gitu kan? Pergi kamu. Nah, jadi akibat karena sebab inilah ayat ini turun. Nah, ayat ini turun, itu ayat 1 sampai ayat 3 turun. Nanti ayat 4 yang terakhir nanti turun kedua. Jadi ada 2 fase turunnya surat Al-Maun. Nah, ketika ayat ini turun, ketika Allah turun, maka ketika ini terjadi, maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad. Berfirman, turunlah ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita itu kalimat tanya. Cuma pertanyaan yang Allah berikan ini pertanyaan yang perlu dijawab. Jadi memang ada pertanyaan yang perlu dijawab, ada yang enggak. Ara'aita, apakah engkau melihat? Apakah engkau tahu? Alladzi yukadzibu biddin.
orang-orang yang mendustakan adil. Adil ada dua pengertian. Ada yang mengartikan adil itu adalah agama, ada yang mengartikan adil itu adalah hari kiamat. Ara'aital ladzi yukadzibu bin ayyi Muhammad, tahu enggak? Apakah kamu tahu, apakah kamu lihat orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Kata adil ini bicara tentang agama, ya. Paling tidak sesuatu yang disebut agama itu tiga unsur terpenuhi itu. Pertama, ada Tuhan yang disembah. Yang pertama ada Tuhannya. Kalau nggak ada Tuhan bukan agama namanya. Pertama tuh ada Tuhan. Yang kedua, ada penyembahan atau ada sesembahan kepada Tuhan. Entah dalam bentuk ibadah ritual seperti sholat, apakah kebaktian, atau puasa saja, atau apapun itu namanya sesembahan buat menyembah Tuhannya. Yang ketiga ada pembalasan. Semua agama pasti ada hari pembalasan, pasti ada hitungan amalnya. Entah di Islam, entah di Nasrani, entah di Yahudi, entah di Hindu, entah di Buddha ada yang namanya penghitungan pembalasan atas apa yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Cuma dengan cara pandangan mereka masing-masing. Ya. Nah, di dalam Islam kita mengenal ada yang namanya sisa kubur, ada yaumul hisab, ada mizan dan sebagainya. Tak lain dan tak bukan untuk membalas. Jadi kata adil di sini boleh diartikan agama. Jadi orang yang mendustakan agama. Bisa juga dikatakan orang yang mengingkari hari kiamat. Dia nggak percaya akan ada hari kiamat, akan adanya hari pembalasan. Mengapa demikian? Lanjut pada ayat berikutnya. Ya. Siapakah orang-orang yang mendustakan itu? Kita tidak terlalu membahas masalah adilnya ya. Yang kita bahas adalah objeknya. Siapa nih orangnya? Kata Allah dalam Al-Quran, ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan agama itu siapa? Pada likalladzi yad'u. Yaitulah mereka orang-orang yang yad'u. Ini menggunakan kata yad'u. Kalau yad'u itu dalam bahasa Arab artinya membentak sambil mendorong, Pak. Berteriak sambil mendorong. Itu yad'u pakai tas itu ya kan? Pada likalladzi yad'u al-yatim. Nah, orang-orang yang dikatakan mendustakan agama, orang-orang nggak percaya sama agama, ngakunya Islam, ngakunya beriman pada Allah, ngakunya percaya sama hari kiamat, ngakunya percaya sama hari pembalasan, tapi sama anak yatim kasar. Pada likalladzi yad'u al-yatim. Nah, seperti cerita kemarin yang tadi dikatakan asbabun nuzul di ayat, ada anak kecil, ada anak yatim yang ingin minta daging onta kepada tokoh Quraisy yang kelihatannya dermawan, suka berbagi, suka bagi-bagi gitu kan. Ternyata di belakang panggung, di belakang kamera, jauh dari apa yang terlihat. Kan lihat sekarang tuh orang tuh bagi-bagi duit gitu kan, bikin konten. Ada nggak? Ya kita nggak perlu sebut lah, itu udah tahu lah siapa-siapa yang suka konten bagi-bagi gitu kan, seolah-olah orang dermawan, tapi di belakang itu enggak. Itu banyak sekali orang yang pencitraan jatuhnya, pencitraan seorang dia orang baik. Padahal pada likalladzi yad'u al-yatim, yaitu orang yang menghadik ya. Yad'u itu tadi saya katakan membentak, bahkan sampai mendorong, menyakiti. Bahkan dia mengatakan sampai memukul ya. Sampai mau memukul. Kenapa dia dikatakan dia pendusta agama, pendusta hari akhirat, pendusta hari pembalasan? Kenapa? Dia nggak percaya bahwa nanti akan ada balasan. Dia pikir anak yatim kalau gue bagi itu siapa mau gantiin? Kalau gue bantu nanti siapa mau bantuin gue gitu. Jadi soalnya gitu Pak. Jadi kenapa tidak mau membantu anak yatim? Karena dia berasa anak yatim sebatang kara, nggak punya apa-apa, miskin. Kalau dibantu pasti nggak bakal bantu dia lagi. Nggak bisa ngebalas apa-apa lah. Nggak bisa balas utang budi. Itulah yang disebut kenapa dia mendustakan. Dia nggak sadar apapun yang diterima itu adalah titipan Allah, pemberian dari Allah, dan nanti pasti akan ada balasan. Kalau kita berbuat baik, kita bersedekah, pasti Allah akan balasan yang baik. Bahkan
Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dikatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati. Aku dan apa? Kafilul yatim. Apa kafilul yatim? Yang merawat, mendermakan kepada anak yatim itu nyantunin ya. Aku dan orang yang suka nyari anak yatim di surga itu seperti ini. Di surga seperti ini. Nah, di sini disebutkan yatim itu ukurannya apa sih Pak? Apakah semua yatim harus kita kasih? Kalau bisa yatim juga yatim Pak, bapak saya udah meninggal. Jadi yatim juga ada ukurannya. Nah, jangan sampai nanti kita santunan, bisa tanggal 10 Muharram nih suka santunan nih. Jangan sampai salah sasaran. Ada dulu sebuah yayasan. Jadi dia ingin membiayai pendidikan anak yatim sampai jadi dokter. Ya, sampai jadi dokter. Nah, kalau itu jadi dokter, Mbak, dari SD. Dia lulus SMA sekitar umur 17 tahun, kuliah S1 kedokteran. Lulus sekitar umur 22 tahun. Kemudian nanti ambil lagi koasnya, ambil S2-nya. Nah, lama-lama itu sampai usia 25 tahun itu masih disebut yatim juga. Apa perlu disantunin juga? Nah, ada batasan yatim itu menurut para ulama kesepakatannya. Yang disebut yatim yang berhak mendapatkan santunan atau mendapatkan bantuan itu adalah yatim yang pertama yang meninggal bapaknya. Pertama nih, bapaknya meninggal, belum punya tanggungan dan belum balik. Jadi kalau belum akil balik itu masih tanggungan santunan. Nah, kalau sudah katakan sudah mandiri, misalkan sudah tua nih, udah kejenggotan gitu kan, masih belum ini juga, masih belum mampu juga, itu maksudnya jangan dikategorikan menerima sesuatu karena yatimnya, tapi duafa. Ya, tapi duafa, yang masih udah aki-aki karena belum kerja juga, masih disantunin juga, tentang bapak udah meninggal kan nggak juga. Jadi ukuran yatim itu yang disantunin kalau dia belum balik. Ya, ketika dia sudah balik, sudah bisa cari uang sendiri. Sebenarnya anak-anak SMP, SMA sudah bisa cari uang sendiri, Pak. Jangan entah dia jualan koran, entah dia jualan es atau apapun, usaha itu bisa. Itu masalah mau apa enggak kan itu doang. Nah, kalaupun kita mau bantu, modalnya berarti masuknya bukan kategori yatim, tapi apa? Doa. Kan ada sekarang anak yatim tapi kaya. Ada nggak? Bapaknya meninggal tapi miliarder jutawan. Perlu nggak ada kesantunan gitu? Kalau menurut saya nggak perlu. Kenapa? Ya karena memang dia mampu. Nah, cuma di sini bantuan itu bukan cuma sekedar harta, tapi lebih kepada moral, ya, moral. Makanya banyak sekali orang-orang yang mendirikan panti asuhan. Panti asuhan itu sebenarnya bukan hanya ngasih makan, tapi mentalnya dibangun, pendidikannya dibangun. Itu yang jelas, ya. Kalau yang orang cuma tanggal 10 Muharram doang lebaran yatim kasih sudah gitu. Kita bisa berpikir ketika ada anak yang sudah besar, sudah kuliah, SMA gitu kan, dia masuk kategori santunan, kita kasih santunan 100.000, yang ada uangnya bukan buat beli beras emaknya, tapi apa? Beli paket, gitu. Sasarannya nggak tepat gitu loh. Bahkan kadang-kadang buat makan sama orang lain, buat jajan dan sebagainya. Kan tujuan santunan yatim itu adalah untuk memberikan makan. Karena makan itu adalah sesuatu yang mendasar, basic. Bahkan Rasulullah itu ya sampai menjanjikan tadi dikatakan akan jadi tetangganya. Jadi diceritakan dulu Rasulullah ketika mau masuk surga, ternyata di belakang ada perempuan ngikutin. Kamu siapa? Saya ini dulu suami saya meninggal, terus saya merawat anak yatim, anak saya sendiri sampai dia sukses. Makanya di sebagian riwayat mengatakan orang yang pertama masuk surga setelah Rasulullah adalah para siapa? Yang nyantin orang yatim. Maka dikatakan tetangganya dulu, Pak. Bukan orang yang giat fisabilillah, bukan. Hadisnya mengatakan yang jadi tetangga Rasulullah siapa? Pada penyantin anak yatim.
Tinggal masalahnya nanti tetangga kita tetangga jauh, tetangga dekat, ya tergantung dah. Ya kalau kita memang tiap bulan ngasihnya 200 juta, 100 juta ya mungkin dekat. Tapi kalau 2.000, tetangga di ujungnya masih bagus. Ada sebuah bukan panti asuhan ya, ini istana Pak. Jadi ada namanya istana yatim. Itu di daerah Kalimantan. Itu ribuan Pak anak yatim ditempatkan di sana, kasih makan dan sebagainya. Sempat ditanya operasional buat makan berapa di sebulan? Sebulan itu buat makan aja sekitar 800 juta. Itu istana Pak, jadi bangunannya gede mewah. Cuma dia nggak mau viral, dia nggak mau diekspos. Dia nggak mau diekspos. Itu buat makannya 800 juta. Terus ditanya sumber dananya dari mana? Dia bilang siapa? Dia sendiri. Dia sendiri. Itulah makanya banyak sekali justru sekarang orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi, ya. Dia udah nggak punya kerja, udah nggak punya apa, ya sudahlah dia taruh aja anak yatim dia, cuma dia 2 orang, pada itu ponakannya. Dia ajak keliling cuma cari duit buat ngamen, ada. Sampai berapa ketemu tuh di Kerawang, kemudian di beberapa tempat. Padahal di rumahnya nggak ada anak yatim, jadi datang tuh keliling. Dia bawa ponakan atau siapa yang masih kecil, ya rada-rada gimana pakaiannya dibuat seperti itu, dia keliling seolah dia punya panti asuhan. Padahal nggak punya, itu buat cari duit. Banyak kasus kayak gitu. Makanya kita pun harus tepat sasaran. Nah, yang dimaksudkan di sini ya adalah orang-orang yang menyantuni anak yatim itu bukan cuma sekedar usap kepala, tapi lebih kepada moral, kepada mentalnya. Kalau cuma sekedar uang pasti habis, tapi harus bisa diarahkan kemana nih. Balik, itu yang pertama yang dikatakan pendusta agama adalah orang yang yad'u al-yatim. Ya, memaki-maki, menghabis. Kemudian wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan kemudian tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi orang yang dikatakan pendusta agama itu yang pertama adalah orang yang menghadik anak yatim. Ini udahnya ngasih kagak, ngomel-ngomel iya, kan ada. Ngasih kagak, ngomel-ngomel iya, ngomongin bohong. Itu yang nggak boleh. Kemudian tidak menyarankan ngasih makan. Lihat kalimatnya di sini. Allah bilang bukan tidak memberikan makan, tapi Allah bilang apa? Wala yahudu, minimal kasih saran. Kan tidak semua orang mampu ngasih makan, Pak. Tidak semua orang mampu punya materi yang cukup untuk ngasih makan orang miskin. Paling tidak masa iya sih kasih saran aja ke temennya mah yang punya duit nggak bisa. Ya saya nih misalkan ada orang miskin, saya mau bantu nggak bisa nih. Nah, paling tidak kita ngasih saran ke teman kita, tetangga saya nggak bisa makan, bisa bantu nggak? Paling nggak begitu tuh. Itu Allah bilang wala yahudu, bukan wala tutimu, bukan kamu ngasih makan ke orang miskin. Standarnya paling tidak kamu bisa ngasih saran ke temenmu, ke tetanggamu, ke siapapun yang kamu anggap mampu ngasih makan, kasih saran. Kalau memang kamu nggak mampu, syukur-syukur yang mampu tuh kamu, ya kamu sendiri yang kasih makan. Nggak perlu orang lain. Cuma Allah ingin membangkitkan rasa sosial manusia, rasa sosial kita, rasa kepedulian kita, ada rasa empati. Ketika ada orang nggak bisa kasih makan, paling tidak kita bantu usahain cariin solusinya. Dengan cara apa? Kita cari donatur kan gitu. Kita cari orang-orang yang memang menurut kita bisa ngasih solusi. Atau ada juga orang Pak, dia punya uang, pengen sedekah, bingung kemana? Ada. Saat bisa ada rezeki, kemana nih? Ada. Nah paling tidak kita menyalurkan itu. Ini jangan sampai kita ngasih makan kagak, gitu loh. Bantuin cari juga enggak. Itu yang disebut dengan pendusta agama. Makanya kita sholat, kita puasa, kita zakat dan sebagainya. Kalau andekan sama orang miskin kita cuek, sama anak yatim kita gendeng banget gitu. Ini tanda-tanda. Itulah orang-orang dikatakan pendusta agama. Wala yahudu ala ta'amil miskin. Dan menganjurkan memberi makan orang miskin. Jadi
kalimat itu jelas tuh. Ya. Jadi Allah tuh pengennya sih Allah tuh kita yang ngasih makan. Cuma Allah tahu, Allah lebih tahu. Kebutuhan orang tuh macam-macam, kondisi orang macam-macam. Paling tidak lu mau deh kasih solusi, kasih saran. Kalau saran aja masa yang nggak bisa sih. Jangan sampai diem aja ketika lihat orang susah, paling nggak begitu.